mengenal dulu, bahkan ada tesnya. Artinya supaya dia itu benar-benar eh, tahu, jangan sampai istilahnya masuk itu hanya istilahnya syarat. Jangan sampai setelah di tengah jalan, oh dia merasa oh ini tidak bagus, saya balik lagi. Kalau dari kita itu dia dari awal itu kita sudah di kursus memang dikasih pelajaran, bahkan ada tesnya. Ketika dia merasa nyaman, baru kita lanjut gitu Iya, dia. Kalau di iya. kami, Kalau di ya itu kalau aja di sih Islam, hanya pertanyaan oke, saja, oke, bukan hanya sip. untuk mau membanding. Baik, 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 baik. Baik, abangku, thank you, Bang. Thank you. Kita naikkan yang lain. Oke, siap. Makasih, Bang Francisco. Thank you. Oke. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di Islam, ketika orang itu bersyahadat, meyakini tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Meskipun mereka hanya bercanda, tapi satu syarat, mereka harus belajar setelahnya. Pasti kesaksiannya itu akan diakuinya, betul. Pasti kesaksiannya itu akan diyakini, betul. Kalau setelah bersyahadat mereka belajar. Sebaliknya, kata abang kita tadi, kalau di kami tidak. Kami harus belajar dulu. Setelah belajar, meyakini sepenuh hati, barulah kami dibaptis. Makanya, abang ini kalau kuperkirakan tadi sudah hampir usianya 50-an. Sampai usia 50 tahun, di agamanya yang sekarang, dia belum menemukan kalau ada orang yang pernah berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Berarti untuk apa dia belajar dulu, meyakini dulu, berhari-hari, berbulan-bulan. Tapi ternyata kosong, nol. Ya percuma aja dong. Begitu ditanya, saya belum pernah menemukan itu. Nanti ku cari. Jadi tadi dibaptis itu katanya belajar dulu itu gimana? Oke, selamat malam, Saudara M. Logia. Selamat malam. Malam. Ya, silakan Bang. Abang sudah menyimak perdiskusian saya tadi? Saya sudah tahu. Oke. Adakah kemudian murid-murid Yesus, atau jangan muridnya deh, orang-orang Yahudi di luar Yesus yang berkata setelah penyaliban yang datang Yesus, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada enggak penampakan-penampakannya Yesus yang kemudian dibarengi dengan perkataan-perkataan seperti itu? Silakan. Ini berbicara masalah Yesus, penampakan Yesus setelah ia bangkit, Pak, ya. Iya. Setelah disalib dan bangkit. Iya. Ya. Iya. Nah, berbicara ini pada mulanya memang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada nggak ucapan muridnya bahwa diberkatilah? Sabar, sabar. Ada nggak ucapan muridnya? Nanti dulu. Enggak, langsung ke poinnya. Nanti dulu. Langsung ke poin. Kita juga tahu. Nanti dulu. Kita juga tahu. Pengakuan Kristen ada penampakan mengatasnamakan Yesus. Kita hafal itu, Pak. Pertanyaannya, penampakan ini, respon muridnya, ada nggak ucapan diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada atau tidak ada? Silakan. Nanti dulu, itu kan perkataan Yesus, Pak. Iya, ada nggak perkataan orang-orang di sekitarnya dengan mengatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Nanti dulu, saya jelaskan dulu, Bapak, ini di mana sih? Ada atau tidak ada? Maksa orang. Saya mau jelaskan dulu, Pak. Ada atau tidak ada? Apa nih? Ada atau tidak ada? Ini bukan gereja. Kita tahu konon Yesus datang kepada Paulus, konon Yesus datang kepada Ananias, konon Yesus datang ke Markus, konon datang kepada Maria, konon Yesus datang kepada Yohanes Yohanes di Pulau Patmos, konon. Pertanyaannya, Anda ngerti bahasa Indonesia enggak? Anda ngerti nggak bahasa Indonesia? Anda ngerti bahasa Indonesia enggak? Anda yang harus menjawab. Ada nggak ucapan orang-orang di sana setelah bertemu dengan sosok yang aku Yesus berkata diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak? Ada nggak, Pak? Saya jelaskan dulu.
Apa yang Anda ingin jelaskan? Semua sudah Bisa nggak jelas, saya saya jelaskan paham. dulu? Pak. Bisa nggak? Semua sudah jelas bagi Bisa nggak saya. saya jelaskan dulu? Bukan Saya menjelaskan, mau jelaskan bicara bisa dulu. nggak? Anda mau bicara dulu maksudnya. Begini. Jangan menjelaskan Iya. karena sudah jelas bagi saya. Tidak perlu penjelasan Anda. Anda mau bicara? Saya mau bicara. Oke, silakan. Jangan bilang menjelaskan karena saya tidak butuh penjelasan Anda. Silakan. Bicara aja, saya dengar. Pak, pada waktu Yesus bangkit dari kubur, Ya, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. oke. Ya? Ya. Memang pada mulanya dia takut, murid-murid takut, karena Terus? dia takut, karena Yesus masuk pada ruangannya tertutup sama sekali, masuk dari tubuh kemuliaan, Iya, tembus Ya. tembus tembok. tembus tembok. Ya. Begini. Terus? Pada waktu itu Thomas berbicara. Iya. Dia tahu Bang Thomas. Iya, tahu. Thomas, kalau kamu meragukan aku, mana ikanmu? Ikan goreng. Saya makan, Ah, ya kan? Nah, ya. Yang setelah tembus tembok ini makan dia ikan bilang goreng. hantu. Ah. Setelah dia bilang hantu tidak mempunyai tubuh. Ah. Terus ucapan diberkatilah dia Sedangkan mana? saya punya tubuh. Ucapan diberkatilah Terus dia mana? apa kata Thomas? Ah. Ya Tuhanku, ya Allahku. Terus Nah, apa lagi kurang? ada nggak apalagi ucapan? kurang? Ada nggak ucapan Thomas diberkatilah? sudah bilang, ya Tuhanku, Ada ya nggak Allahku. ucapan? Ada nggak ucapan diberkatilah yang engkau? kurang? Ada nggak ucapan diberkatilah engkau? Ada. Sekarang pengakuan Thomas bagaimana? Ada nggak ucapan diberkatilah engkau? Ada nggak? Aduh. Ada atau tidak ada? Thomas sudah bilang. Iya. Bukan itu menjadi syarat. Ya Kata Tuhanku, Yesus. ya Allahku. Dengarkan saya, Pak. Dengarkan. Aku percaya. Dengarkan saya, Pak. Dengarkan. Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Sebelum. Begini, Pak. Gimana? Pak, maksudnya engkau tidak melihat aku lagi secara tubuh jasmani. Ya, jadi yang makan ikan goreng bukan tubuh jasmani. Itu namanya penampakan, beda nama. Jadi yang makan ikan goreng itu bukan jasmani. Aduh, Bapak. Jadi yang makan ikan goreng ini bukan jasmani. Aduh, Bapak. Pak, yang makan ikan goreng bukan beda jasad. lah, Pak. Yang makan ikan goreng bukan jasmani. Aku mau tanya sekarang kepala dong. Tunggu. Bisa sama nggak sama Yesus? Tunggu. Bisa sama nggak sama Yesus? Tunggu. Bisa yang diceritakan dalam Quran Tenang. Pertanyaan Anggapan saya, Anda bagaimana? yang makan ikan goreng ini Saya tubuh bertanya kepada jasmani Anda. atau rohani? Saya bertanya kepada Anda. Saya Tunggu ada dulu. di Quranmu sama Jangan nggak sama terlalu Yesus? tinggi Ada di ilmunya. Alkitab. Jangan ke Al-Quran. Terlalu tinggi kalau Al-Quran. Ini masalah sepele terlalu aja Anda tinggi. sudah kebablasan nih. Quranmu itu tidak. Quranmu Yang tidak makan ada. yang makan ikan Beginilah goreng Quranmu ini, itulah. yang makan ikan goreng ini jasmani atau rohani? Quranmu itu begini, tahu nggak? Nah, Mengolok-ngolok. Gimana mau bahasa Al-Quran cuma mengolok-ngolok? Gak boleh. Gak boleh membahas Al-Quran pengolok-ngolok. Aku Itu tanya semua Isa. ketetapan dalam Al-Quran surah Isa An-Nisa ayat sama- 140. Isa sama Gak Yesus boleh sama umat nggak di Islam dalam membahas Quran sama Al-Quran dalam kepada Al-Quran? pengolok-ngolok yang tidak mengerti Hah? Al-Quran. Gak boleh. Itu satu bukan ketetapan dalam Al-Quran. Quranmu itu sama Yesus yang ada di Alkitab sama nggak orangnya? Enggak sama. Nggak Yang sama, datang, nggak sama, yang nggak datang bisa kepadamu, yang datang kepadamu itu Nggak sama kan? Nggak sama kan? Ya enggak sama. Siapa yang Nggak menyamakan? sama Emang juga. ada masjid? Emang ada masjid bernama Masjid Isa Al-Masih, Yesus Kristus? Enggak ada. Memang beda. Yesus. Gereja terlalu banyak Yesus memakai nama yang Isa ada di Al-Masih. Quran tidak sama dengan Yesus yang ada di Ya Alkitab. sudah, bongkar semua gereja yang mengatasnamakan gereja Isa Al-Masih. Bongkar. Ya kan? Bongkar. Apa urusannya? Iya, gerejamu kenapa mengatasnamakan Isa? Kalau begitu begini aja, Pak. Begini aja. Kita Abangku, kita hapus. abang, Pak,
Tadi saya bertanya, Pak, apakah Pak, yang makan ikan goreng itu jasmani atau Pak. rohani? Pak, orang Kristen hapus nama Allah, hapus nama Rasul. Tapi aku minta juga dalam Quran, hapus semua nabi-nabi yang dari Israel. Emang itu nabimu? Berani enggak? Itu nabimu? Berani enggak? Itu nabimu? Musa, Nabimu? Daud, Itu nabimu? Abraham dihapus semua. Itu Berani nabimu? enggak? Kita Itu hapus nabimu? satu-satu. Itu nabimu? Berani enggak? Nabimu enggak itu? Nah, Nabimu enggak itu? Itu kan Nabimu enggak Israel itu? semua. Nabimu enggak? Itu kan Israel semua. Itu kan cuma semua ada di tuh. dalam kitabnya Yahudi, Aku- bukan di kitabmu. Abangku, nama-nama nabi itu Nggak berani lo. itu adalah nama yang datang kemudian diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini. Yang mengutusnya Ada. adalah Tuhan kami. Begini saja Pak, begini saja aku maksud Pak. Apa itu? Aku maksud saya, ya, nabimu itu privat nama warakah. Udah Bang ya, udah ya. Saya anggap Anda sudah tidak bisa tidak sanggup lagi melanjutkan ini. Saya takut nanti ada apa-apa dengan Bapak. Yang pasti Anda sudah mengakui bahwasanya yang makan ikan goreng itu bukan jasmani. Ya, karena Anda mengatakan bahwa itu cerita lain. Dia tidak datang lagi dalam bentuk jasmani. Faktanya makan ikan goreng, berarti ikan goreng rohani makan dengan Yesus rohani. Ya, itulah iman Anda. Ya. Ya, selamat. Itulah yang Al-Quran saya katakan bahwa orang-orang kafir itu disiksa dengan siksaan yang pedih, siksaan yang keras di bumi ini. Itulah salah satu siksaannya. Antara otak, mulut, telinga, mata itu tidak sinkron, itu siksaan. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam Bang, dari Katolik Protestan. Protestan. Ya, silakan buka kamera kita diskusi. Ya, Silakan Bang. apa yang perlu Oke. didiskusikan itu? Oke. Tentu saudara sudah mendengarkan sudah dua tadi yang berdiskusi dengan saya. Al-Quran saya mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel itu tidak dibunuh, melainkan diangkat langsung ke langit. Itu dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 55. Nah, sekarang ketika saya belajar Bible, saya temukan data yang mengatakan sebelum penyaliban, Yesus sudah berkata di dalam Matius 23 dan juga di dalam Markus 23. Beliau mengatakan bahwasanya, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, kalau benar Yesus yang disalibkan, berarti benar dia yang keluar dari kubur. Dia yang datang kepada Ananias, juga kepada Paulus dan juga penulis kitab Wahyu. Pertanyaannya, adakah mereka berkata setelah melihat sosok Yesus, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada atau tidak ada? Silakan. Ada? Ada. Tolong tunjukkan di mana itu tertulis. Silakan. Tadi pencarian saya ada itu. Ya, di mana Bang? Tertulis di mana? Biar saya bacakan. Di Matius 21. Matius 21 nomor 9. Itu yang diulas tadi. Itu ucapan orang-orang di Yerusalem ketika Yesus mengambil keledainya orang tanpa izin. Orang-orang di sana berkata, Hosana, Hosana anak Daud, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Itu belum terjadi tragedi penyaliban. Yesus belum pamit. Sedangkan yang kita bahas ini adalah Matius 23. Bukan Matius ke bawah, tapi Matius 23. Dia mengatakan bahwa mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai kalian berkata, Hosana anak Daud, Hosana anak Daud, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Anda mengatakan Matius 21, betapa rendahnya dan betapa minimnya ilmu saudara. Artinya 2000 tahun
kalian menuhankan sosok yang bukan Yesus. Selamat malam saudara Karol, Malam, Cornelis. Ya, bisa malam buka bosku. kami. Iya, Gimana silakan caranya buka. ini bosku ya? Buka kamera ini ya. Sabar pertama juga main TikTok ini. Belum bisa, belum, fasilitas untuk Anda belum ada, Bang. Oh iya nih. Iya. Oke Pale. Oke. Thank you. Saudara Mr. Aris dari Katolik Protestan, Bang. Ya Bang, Assalamualaikum. Waalaikum. Katolik Protestan. Saya Saudara Muslim, kalau mau datang, mau ke atas nasihatin saya, atau mau menyatakan cinta, menyatakan perasaan, menyatakan sikap dukungan, dukung saja, dibawa dengan doa. Ya, kalau mau merasakan, mau menyatakan perasaan, DM saja. Kita lagi diskusi dengan teman-teman kita, mereka butuh pertolongan, mereka butuh bantuan, mereka butuh bimbingan, mereka butuh khotbah penginjilan dari Bang Suma. Halo, selamat malam. Halo Jumang. Halo juga Bang. Buka kamera, silakan. Silakan buka kamera, kita diskusi, jangan lampiaskan kebencian, katanya ajaran kasih, kasino inro. Silakan buka. Kenapa itu? Anda mencret keluar pantat babi. Anda mencret keluar anak anjing. Habis makan anjing, keluar anjing. Kalau bersendawa, baunya bau anjing. Habis makan babi, kentut bau babi. Kalau menguap, baunya bau babi. Silakan saudara naik ke atas, kita berdiskusi, jangan emosi, kita jabarkan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an, ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Aku datang sebagai umatnya Nabi Muhammad membersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir. Jadi naik ke atas, biar kita diskusi baik-baik, jangan ada tendensi emosi, jangan kebencian, jangan urapan, jangan kudisan, jangan panuan. Diskusi aja yang baik, pakai ilmu tapi. Silakan. Sahabat-sahabat di YouTube, syukran. Silakan teman-teman non-muslim naik ke atas, ini materi yang sangat baik. 2000 tahun lamanya kalian kalau tidak bisa membuktikan ada ucapan diberkatilah dia, berarti selama ini, apalagi yang murtad tuh, yang murtad katanya sholat tahajud, kemudian datang Yesus padanya, tapi tidak ada ucapan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Elohim. Ada enggak ucapan itu pernah terucap? Tidak ada. Silakan saudara. Halo. Ya, halo. Iya, semangat malam. Kemarin saya chat si Juma, itu saya DM kok nggak dibalas. Di DM, apa bunyi DM-nya Bang? Iya. Ya, kemarin kan saya ingin mau mendalami lagi tentang Al-Quran. Iya, nanti saya arahkan ke ustadz saya, ke guru saya, kalau mau belajar Quran. Nah, kemarin kan kita bicara terkait tentang keselamatan. Ya, karena Kristen dan Muslim ini kan nggak searah kan, bicara keselamatan. Iya. Sedangkan Iya, kita terus? ini para manusia biasa ingin mendapatkan keselamatan. Tapi kalau mau keselamatan selamat, apakah keselamatan dari Muslim kah atau keselamatan dari Kristen? Kan Yesus Melalui juru Allah selamat, atau Bang. Allah? Yesus kan juru selamat. Selamat itu artinya Islam. Salam, salama, yaslamu.
Islam dalam bahasa Al-Quran. Salam dalam bahasa Torah. Yesus juru selamat, Yesus juru Islam. Ibrani 5 nomor 7, Yesus orang soleh. Orang soleh itu Islam. Yesus tidak pernah disebut orang Kristiani. Yang disebut Kristiani itu Paulus. Yesus tidak. Yesus adalah orang soleh, berarti dia Islam. Tapi Yesus itu hanya dipercaya di Alkitab atau di Bible. Tidak Ya, ternyatakan Yesus di dalam Al-Quran tentang Yesus. Ya, Lalu mengapa tapi- Anda bilang Hmm. bahwa Yesus dibicarakan di Al-Quran? Oh, jelas itu. Karena sejatinya yang datang lebih dulu itu Isa alaihissalam. Apa buktinya? Apa hubungannya dengan Isa dengan Yesus? Cuman satu manusia yang datang lahir tanpa Mana ayah di dalilnya? tengah. Hanya satu manusia yang datang di tengah kaumnya Bani Israel diutus sebagai Mana nabi rasul. dalilnya bahwa Isa itu sama dengan Yesus? Tunggu dulu, sabar dulu. Saya belum menyelesaikan. Baik. Sabar dulu. Oke, dengarkan saya. Nabi Isa alaihissalam datang kepada kaumnya Bani Israel. Allah mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Jadi Nabi Isa datang kepada kaumnya Bani Israel, inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Beliau datang membawa ketetapan dan dia adalah nabi untuk Bani Israel. Titik. Mengajar beliau kepada kaumnya. Lalu kemudian kaumnya ingkar terhadapnya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Terjadi kejadian itu. Muncul kekuatan dari barat di mana mereka mencatat, menulis kisah yang terjadi terhadap Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Yunani. Lalu catatan-catatan mereka ini dipersembahkan kepada penguasa Kaisar Romawi pada saat itu. Itulah yang kalian sebut perjanjian baru. Jadi itu bercerita tentang Nabi Isa yang kalian sebut Yesus. Kalian bukan orang Yahudi. Sebentar Bang, Assalamualaikum, saya Islam. Buat yang tidak on cam turunkan saja. Terima kasih, Assalamualaikum. Buang Waalaikumsalam. kalau nggak on cam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Oke ya, jadi jelas itu. Nabi Isa dulu yang datang, baru kemudian ada wartawan-wartawan yang menuliskan tentang kisah beliau. Dan kisah beliau ini diterima dari kesaksian-kesaksian orang yang ada pada saat itu. Kemudian mereka tuliskan, dan tulisan mereka itu mereka tidak pernah berpikir kalau akan dijadikan kitab suci oleh orang barat. Maka muncullah Yesus. Jadi Yesus itu tokoh yang muncul belakangan. Halo, semangat malam. Halo, Ya, halo. izin Halo. salah pencet tadi. Cuma Halo, dari lupa, mana Ustaz. Bang? Kristen? Protestan? Islam Bang, Islam Ustaz. Halo? Iya, ada yang ingin disampaikan? Mau ngapain coba Islam naik ke sini? Mau jadi pemateri buka komal. Kalau sahabat-sahabat saya muslim mau jadi pemateri buka komal. Undang Kristen naik. Gitu abangku. Halo, semangat malam. Iya, halo. Gitu. Silakan. Saudara Cepek. Kenapa debat berdialektika diturunkan? Kenapa itu? Kan udah selesai kan? Kan udah selesai. Malam. Kenapa debat Iya, diturunkan? Kan sudah selesai. Berdialektika Mereka nggak aja sang- berdebat. mereka tidak sanggup menjawab. Ya sudah. Masa mau dipaksakan? Silakan buka kamera. Kita berdiskusi. Silakan Bang. Ya, apakah sama? Tadi kan ada pertanyaan tadi, apakah sama Isa dengan Yesus? Di mana dalilnya? Nggak sama. Kan itu tadi pertanyaan yang terakhir. Enggak sama. Yesus itu tokoh yang muncul belakangan yang membahas tentang keberadaan Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Yang ada adalah Nabi Isa. Yesus itu tokoh yang diceritakan terkait dengan apa yang Nabi Isa lakukan di tengah-tengah kaumnya. Tapi itu pun hanya dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan orang-orang yang Nabi Isa tidak kenal. Seperti itu. Silakan.
Silakan. Semua. Iya, buka kameranya Bang. Stop bahas-bahas agama lah kamu. Silakan buka kamera, jangan menangis. Kalau mau menangis di sini bukan tempatnya. Kalau Anda tidak mau agamanya dibahas, hapuskan semua istilah-istilah Al-Quran di dalam kitab saudara. Sederhana bukan? Nah, jangan Anda mengambil istilah Al-Quran, habis itu Anda menangis. Jangan bahas agamaku Bang Suma. Please. Enak aja. Jangan bahas agamaku, izinkan aku memurtadkan orang Islam Bang Suma. Ya, tapi jangan kau bahas agamaku, biarkan kami mengajak orang-orang Islam yang awam masuk ke agama kami ya. Jangan bahas agamaku. Nah, itu kan kalian mau. Sorry lah, mana bisa kayak gitu. Kalian harus ini dong. Kalian harus nanggung risiko. Kalian mengambil istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible, ya kalian harus nanggung risiko. Tanggung risiko bahwa agama Anda harus siap untuk kami pretelin. Siapa suruh mengambil istilah Al-Quran, istilah-istilah dalam Islam kalian pakai di dalam kitab kalian. Ya kalian harus kemudian menanggung risiko itu. Bang Suma dan tim akan datang mengupas tuntas tentang isi Bible sekaitan dengan benarkah agama Anda itu. Karena agama Anda memiliki amanat agung. Jadikanlah seluruh orang Islam menjadi Kristen. Kan ada tuh. Enak aja. Emang gue orang yang gak menggunakan akal, seenak perut mau dikristenkan. Sabar dulu, diskusi kita dulu. Perlihatkan kebenaran dulu. Jangan naik emosi, curhat, tendensi kebencian, seterusnya nggak usah. Kan saya kasih dalil. Dua arah tuh ini, Al-Quran dan juga Bible. Bukan satu arah. Tapi karena cakupan Al-Quran itu luas, dan juga Bible banyak membahas tentang hal-hal, maka kita kerucutkan tentang Yesus dan Nabi Isa. Hubungannya dengan penyaliban, hubungannya dengan kebangkitan, hubungannya dengan Nabi Isa diserupakan. Dan kalau Nabi Isa tidak diserupakan, berarti dia yang disalib. Tapi faktanya Yesus pun mengatakan, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Dengan demikian yang kalian sembah di gereja bukan Yesus. Nah, kebetulan Yesus terekam mengatakan bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Kalau ngomong Bang Suma pakai dalil, jangan cuma ngomong aja. Oke. Kita diskusi, buka kamera, kita diskusi. Santai Bang. Santai, jangan emosi, relax. Teman-teman kita Kristen itu berharap ente bisa mewakili mereka, gitu ya. Oke, silakan perlihatkan wajah Anda. Jangan seperti kalomang. Wajahnya, mana wajahnya? Bang, perlihatkan wajahnya. Silakan. Halo? Halo? Gimana nih? Ayolah kita diskusi dengan santun. Ya, mana orangnya? Nggak usah kamu ngerocos sana sini, dalilnya kesana kemari. Tuh, kamera udah dibuka. Iya, mana orangnya? Andanya lah, mana? kamu aja nggak buka masker. Gimana sih? Ini saya. Iya, tapi maskernya lepas dulu. Aduh, pengecut, penghujat, pengecut, penakut, munafik. Jangan kayak gitulah. Ini Indonesia, bro. Di sekitar kita ada TNI yang kita cintai, ada Polri yang kita sayangi. Kita aman. Negara kita ini aman. Jadi nggak usah takut. Kecuali memang ada tujuan untuk menghujat. Buka aja, kita diskusikan. Apalagi kalian ini kan, kami ini hamba Tuhan. Hambanya Tuhan, kami ini budaknya Tuhan. Lah kalian itu anak-anak Tuhan, derajat kalian lebih tinggi. Masa takut sama hamba? Kamu kan anak Tuhan. Apalagi Tuhanmu 3, kami cuma 1. Menang di situ, kok jadi penakut? Tuhan kami cuma 1, percaya diri nah. Kamu Tuhanmu 3, masa penakut? Jangan gitu dong. 1 Tuhan versus 3 Tuhan, masa Tuhanmu 3, kamu malah takut sama aku? Aku cuma 1 Tuhannya. Kamu 3 dan aku bukan anak Tuhan. Andalah yang anak Tuhan.
Aku cuman hamba Tuhan. Kamu anaknya Tuhanmu. Gitu, masa takut? Habis itu sudah takut kayak gitu, sombong, mulutnya besar. Ribut sama masker ributnya. Udah aku bilang, saya pakai masker karena saya nggak pede. Saya buruk rupa. Begitu loh. Kalau kamu juga tidak pede dengan wajahmu, kan bisa pakai masker. Atau pakai helm. Helmnya kau putar ke belakang kayak gini nah. Supaya tidak kelihatan wajahmu, cuma suaramu doang. Ribet amat sih. Atau materi ini membuat kau terguncang. Karena kalau kapan itu betul, kalian tidak mampu membuktikan bahwa Yesus pernah berkata demikian. Dan kalaupun dia yang datang, maka orang-orang akan berkata, diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Maka, waduh, berarti 2000 tahun kalian menyembah kepada bukan manusia. Bukan anak manusia. Bukan anak tirinya Yusuf yang kalian sembah. Bukan sepupunya Yohanes yang kalian sembah. Bukan anaknya Ibu Maria yang kau sembah. Bukan orang Yahudi yang kau sembah. Gimana dong? Bukan cucunya Daud yang kau sembah. Manras yang gotai. Ya, jadi gimana dong kalau sudah kayak gitu? Makanya naik ke sini, rendahkan tensinya. Tenangkan jiwanya. Kami membantu Anda melakukan pembibelan. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nih, aku buka komat untuk bantu kau memberitakan Bible kepada seluruh makhluk. Naik ke sini. Jangan emosi. Relax, santai. Diskusi kayak tadinya. Aku sama Bapak yang pertama tadi, Francisco, bagusnya diskusinya. Sampai dia nyerah. Dia minta waktu untuk mencari dulu. Ayo. Karena kapan itu terjadi benar-benar tidak ada orang yang berkata diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, maka kesimpulannya 2000 tahun kalian menyembah bukan anak orang. Gimana dong? Nggak ngeri tuh. Halo, semangat malam. Semangat malam, bro. Iya, saudara Hanzo, silakan buka kameranya. Waduh, kayak baru kenal aja Bang Cuma. Iya, Jadi makanya boleh buka kamera ya. Itu persyaratannya di sini, Bang. Waduh. Gimana dong? Nggak usah Buka lah, aja, Bang. nggak apa-apa. Pasti diturunin Nggak sama biasa, host. on cam. Masalahnya aku sih biasa aja. Saya sudah sering diskusi dengan tanpa buka kamera. Tapi masalahnya moderatornya itu loh. Moderatornya sudah pendidikan di Dubai 6 tahun untuk menurunkan tamu-tamu yang tidak pakai kamera. Kalau begini bisa nggak? Nah, gimana dong? Kan udah aku bilang kan, innalillah. Oke, silakan dinaikkan kembali teman-teman sekalian. Dinaikkan saudara kita yang mau belajar. Karena ini penting untuk kita kaji. Zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Ketika Al-Quran melalui Nabi Muhammad menceritakan tentang Nabi Isa, apa kata Allah? Inilah sebagian dari berita-berita gaib yang aku sampaikan, yang aku wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, tentang Nabiku Isa alaihissalam yang datang kepada kaum Bani Israel yang mereka tolak, yang mereka ganti namanya menjadi Yesus. Nabiku tidak melakukan penyelidikan, tapi wahyu yang datang langsung kepada beliau. Berbeda dengan penulis Bible, mereka melakukan penelitian, penyelidikan, kemudian dengan seksama mereka menyusunnya seperti menyusun suatu skripsi. Seperti itu, saudaraku. Silakan, saudara Andre. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Dari Katolik Protestan, Bang? Mana tahu dia Kristen. Apa diturunin? Oke, naik lagi. Biarkan dulu diskusi apakah dia Kristen atau Islam, baru diturunkan. Atau kalau misalnya mau diturunkan, naikkan dulu cadangan, baru diturunkan. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang. Ya, dari sekte mana abangku? Dari Muslim Bang. Muslim, ada yang ingin disampaikan?
Oh, salam kenal aja Bang. Iya, salam kenal. Tapi saya tidak mengenal Anda karena Anda tidak buka kamera. Makasih ya Bang ya. Maaf, moderator yang menurunkan. Silakan lagi yang lain. Silakan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam, tidak ada seorang ahli kitab pun yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebelum kematian mereka. Nah, itu berarti ketika Nabi Isa turun, orang-orang Bani Israel akan beriman dan mengikuti pemberkatan itu alaihissalam, 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 sebagaimana di Islam kan gitu. Oke. Semangat malam. Ya, selamat Ketemu malam lagi Pak kita. Zuma. Ketemu lagi kita malam Bang, malam. Ya, Silakan. selamat malam Pak. Sip. Ada tema diskusi menarik apa nih Pak? Terkait dengan Al-Quranul Karim, kalau di Al-Quran itu Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh, melainkan Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah. Inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Itu kata Quran. Nabi Isa diangkat oleh Allah, tidak sempat disalibkan oleh orang-orang kufur yang ingkar terhadap beliau, dan Allah membersihkan Nabi Isa dari orang-orang yang ingkar kepada dirinya. Nah, saya menemukan data yang menarik di dalam Matius 23. Di situ diterangkan di data 39, mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah aku atau dia yang datang dalam nama Tuhan. Sejak kejadian itu, kalau kita lihat satu bab dari Matius 23, di situ kan Yesus marah besar tuh. Dia mengutuk keras orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada saat itu. Celakalah engkau, terkutuklah engkau, wahai ular-ular, wahai keturunan ular, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, bla 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 dan seterusnya. Terakhir dia mengatakan, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhanku. Dalam nama Tuhan, sorry. Nah, setelah saya baca dengan seksama Bible, sejak tragedi penyaliban, penampakan Yesus itu tidak pernah diawali dengan ucapan murid atau orang-orang termasuk Paulus dengan ucapan, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Berarti kesimpulan saya, yang datang kepada mereka ini bukan Yesus. Kaitannya dengan Al-Quran, memang bukan Nabi Isa yang disalib. Berarti bukan dia yang keluar dari kubur. Nah, kalau Yesus yang disalib, orang suci, anak Maria, yang diurapi ini, yang dikasihi, yang diberkahi oleh Tuhan, dia yang disalib, maka sejatinya sesuai dengan pesan beliau, begitu dia keluar dari kubur, datang kepada muridnya, ya bukan takut karena melihat hantu dong, malah akan mengatakan, diberkatilah engkau wahai Tuhan Yesus yang datang dalam nama Bapa. Tapi faktanya itu tidak pernah terucap. Sampai hari ini. Ketika ada orang yang merasa murtad ketemu Yesus, tak ada ucapan mereka, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Nah, bagaimana pandangan saudara terkait materi ini? Silakan. Baik, itu seperti ini ya Pak Zuma ya, seperti ada kontradiksi ya. Hal itu juga ditemukan ketika Yesus menyatakan pada waktu dia berpisah dengan murid-muridnya, Pak Zuma pasti tahu ya. Ketika Yesus ngomong, aku akan pergi kepada Bapa gitu ya. Tapi Yohanes 16. ketahuilah aku akan menyertaimu sampai akhir zaman gitu. Iya. Pada kenyataannya kan diksi itu kan menjadi sulit dipahami ya, menyertai dalam hal bagaimana gitu ya. Tapi ya itu benar sekali itu Pak Zuma. Kalau misalkan memahami dari sisi pribadi memang akan sulit ya. Tapi kalau
Kalau saya sih memahaminya itu yang seharusnya yang menyertai murid-murid itu firman Bapa gitu. Jadi maksudnya perkataan Bapa itu yang Iya, seharusnya betul. diambil oleh. Iya, Kenapa Pak? betul. Itu sudah betul itu. Itu udah benar. Bukan Iya. bukan jasadnya Yesus, tapi ajaran Yesus yang akan Ajarannya, menyertai betul. mereka. Iya. Jadi kalau memahaminya secara personnya itu memang kalau saya sendiri sih agak Iya. agak sulit ya menerima gitu ya setelah belajar begitu ya. Tapi yang dipahami adalah ya firman Bapa, maksudnya ajarannya Yesus tuh ya perkataannya Yesus itu dia tidak pernah ngarang-ngarang gitu ya. Maksudnya ya dia tinggal kutip aja misalnya dari kitab-kitab terdahulunya, ya dia tinggal meneruskan aja sebenarnya gitu. Nah, maksudnya supaya muridnya tetap tinggal di dalam ajarannya itu gitu. Memang ya itu Pak, yang ketika ketahuilah aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Ketika saya ini bagaimana ya memahaminya, masa masuklah ke dalam hatiku gitu kan, itu lebih ke arah ya diksi-diksi kesaksian secara mystical gitu ya, maksudnya jadi apa ya. Nah, kalau saya lebih memahaminya ya udah perkataan atau firman Bapa atau ajaran-ajarannya itulah yang tinggal di dalam hati saya begitu. Iya. Sama seperti kami umat Islam hari ini, Nabi Muhammad masih menyertai kami sampai hari kiamat. Maksudnya apa itu? Ajarannya. Nah, Ajarannya, iya. iya. Kan Yesus mengatakan, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Kamu melihat aku sama melihat Bapa. Barang siapa yang menerima aku, dia tidak menerima aku, tapi dia menerima dia yang telah mengutus aku. Siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Artinya bahwa yang dimaksud Yesus di sini adalah firman Tuhan yang disampaikannya itu. Bukan dirinya sebagai manusia, bukan. Kalau tentang dirinya, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Beliau adalah orang yang soleh, sangat soleh. Ucapannya, ucapan Tuhannya, perbuatannya adalah perbuatan Tuhannya. Yohanes 3, Yohanes 4, nomor 34, makananku adalah melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan dan aku kerjakan. Artinya, kalau kami sebagai umat Islam mendudukkan perkara-perkara ajaran Yesus kepada kaumnya, itu sangat islami. Dia adalah seorang muslim yang taat. Sama seperti Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu, berarti termasuk kami, bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, yaitu dengan melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Wah, dia seorang muslim yang taat. Bukan seorang Kristiani, tapi dia adalah seorang muslim. Karena kenapa dikatakan muslim? Karena dia senantiasa berserah diri. Untuk berucap aja dari dirinya sendiri, dia tidak berdaya. Dia serahkan seluruhnya kepada Tuhannya. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12:49. Dan perkataan Bapa itu adalah hidup yang kekal. Artinya kita sebagai orang yang muncul belakangan harus mengikuti pola pengajaran Yesus, sebab perkataan Yesus itulah hidup kekal itu. Perkataan Yesus itu adalah hidup kekal itu. Nah, kami sebagai seorang muslim, ketika melihat pernyataan Yesus di dalam Yohanes 16 misalnya, di data nomor 16 sekaitan dengan tema ini. Apa kata beliau? Tinggal sesaat lagi aku akan bersama dengan kamu. Kamu tidak akan melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Kenapa bisa demikian? Karena setelah dia datang seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Dan tanda-tanda kedatangan orang tersebut adalah memuliakan aku. Orang itu akan memuliakan aku dan akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku ajarkan kepadamu. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Apabila ia datang, dia akan memuliakan aku
Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang dia katakan. Nah, di data 7-nya dia mengatakan, adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Berarti Yesus harus pergi dulu tuh. Baru datang sang penghibur. Kenapa dia dikatakan sang penghibur? Karena Tuhan mengutus nabi, mengutus rasul, mengutus nabi hanya untuk Bani Israel tok. Kita yang di luar Bani Israel ini tidak pernah. Nah, ketika dia datang sang penghibur, maka pengutusannya diutus kepada seluruh manusia. Litubayyina linnas. Kalau dulu zaman Musa, kita yang di luar Nabi Musa gigit jari. Zaman Daud, kita di luar Bani Israel gigit jari. Bayangkan betapa kerasnya pernyataan di dalam kitab Mazmur itu. 147 nomor 19-20. Hukum-hukum yang aku berikan kepada Yakub dan peraturan-peraturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Berarti kita nggak dianggap. Nah, lalu kemudian Yesus memberikan, akan datang penghibur lain, akan datang seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, pengadilan, serta penginsapan dunia akan dosa. Kalau menurut saya nih, kalau kita lihat dalam bahasa Aramaik, roh kebenaran itu dia sebut roh Hamed. Di dalam Al-Quran, ismuhu Ahmad. Ketika Nabi Isa berkata kepada kaumnya, wa isqala Isa, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah, wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku datang kepada kalian membenarkan Taurat dan datang untuk memberitakan akan datangnya seorang penolong lain bernama Ahmad. Bahasa Ibraninya di dalam Yohanes 7, Yohanes 16 itu dikatakan Roh Hamed. Roh Hamed. Hamed ismuhu Ahmad. Nah ini kaitannya dengan ini. Saya cocokologi. Saya akui saya cocokologi. Tapi paling tidak iman saya Al-Quran menerangkan bahwa Nabi Isa ketika datang kepada Bani Israel, beliau memberitakan akan datangnya Ahmad sebagai pembawa hukum-hukum kepada seluruh bangsa. Kebetulan saya menemukan data di dalam kitab saudara bahwa akan datang kemudian seorang penolong lain yang Yesus kemudian sebut dengan nama Ruach Hamed, roh kebenaran dalam bahasa Ibrani atau Aramaik, karena Yesus tidak mungkin bahasa Yunani saat itu. Saya kira begitu Bang, silakan. Ya, tadi sepertinya ini ya Pak, kalau saya simak yang sebelum-sebelumnya itu ada perkataan jadi yang bertemu dengan Paulus itu pasti bukan Yesus yang bertemu dengan siapa, Ananias atau siapa tadi Bang Zuma? Iya, Ananias. Nah, karena konsepnya Yesus tuh langsung dinaikkan ke atas ya Pak ya. Siap. Nah, apakah di dalam Muslim itu ada konsep tubuh kemuliaan? Kalau di dalam Kristen itu kan ada konsep tubuh kemuliaan. Jadi yang saya tahu setelah Yesus dibangkitkan itu ya makan minum kayak gitu ya, itu dengan tubuh kemuliaan, dengan luka paku gitu ya, lubang paku yang masih ada gitu ya sebelum dia menghadap kembali kepada Bapa gitu. Nah, apakah ada konsep seperti itu juga di Islam? Apakah ada atau konsepnya bagaimana tuh? Kalau di Islam itu bukan hanya sekedar setelah kematian kita tubuh kemuliaan, enggak. Ketika kemudian kita menjaga jasad ini dari hal-hal yang haram, maka kita ini adalah tubuh mulia. Allah memuliakan, bahkan Allah mengatakan fi aksani takwim, kita ini dicipta dengan kemuliaan yang sempurna, yang membuat kita hina ketika kita melanggar hukum Tuhan. Nah, saya melihat istilah tubuh kemuliaan itu adalah sebuah ungkapan yang seakan-akan menghantarkan saudara saya Kristen untuk memahami bahwa itu bukan jasad lagi, padahal tidak.
itu masih tetap jasad. Manusia akan bangkit dengan jasad. Di Islam bangkit dengan jasad. Kenapa dia bangkit dengan kemuliaan? Karena dia bangkit tanpa dosa. Jasadnya adalah jasad yang bangkit dalam keadaan kudus, suci. Maka dia mulia. Mulia, lawan katanya hina. Tubuh yang hina dibangkitkan dari kubur dengan tubuh yang hina karena ketika dia hidup di bumi banyak melakukan dosa, maka bangkit dengan tubuh yang hina. Sementara orang yang meninggalkan dosa ketika hidup di bumi bangkit dengan tubuh mulia. Kenapa? Karena tempatnya ke surga. Sedangkan tubuh yang hina tempatnya di neraka. Jadi tubuh mulia itu bukan berarti dia berganti tubuh, enggak. Atau dia keluar dengan ruh saja, bukan. Tubuh mulia artinya dia termasuk orang-orang yang disucikan oleh Allah. Karena dia menjaga jasadnya dari hal-hal yang diharamkan. Seperti itu, Bang. Jadi kalau di Islam itu bukan cuman keluar dari kubur mulia, bangkit dari kematian mulia, enggak. Di bumi ini kita juga mulia. Kita diciptakan dalam bentuk kemuliaan. Dan Yesus juga, sedikit lagi. Yesus dikatakan di dalam Yohanes 17, apa yang dikatakan? Kemuliaan yang engkau berikan sebelum dunia ada. Di data Yohanes 1:14 telah menjadi daging, kemuliaan yang diberikan oleh Bapa kepadanya sebelum dunia ada. Artinya jasadnya Yesus sebelum mati pun sudah mulia. Yohanes 1:14, silakan. Nah, kalau ada orang Saduki ya, kalau nggak salah ya, posisi mereka itu kan menentang kebangkitan tubuh ya Pak ya. Saya lupa Saduki atau Eseni, Saduki kayaknya ya, yang menentang kebangkitan tubuh ya. Nah, kalau posisinya pengajarannya orang Muslim atau Islam sendiri bagaimana itu Pak? Apakah menentang kebangkitan tubuh juga atau ada maksudnya ada tafsir lain Pak? Kalau di Islam itu surah Yasin, wadaraba lana mathalan wa nasiya halqa. Orang-orang kafir bertanya, apakah Tuhan bisa membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur seperti ini? Allah menjawab, Kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan pada mereka bahwa jikalau Allah mampu sanggup menciptakan engkau dari tidak ada menjadi ada, maka bagi Allah lebih mudah, tak ada kemudian susahnya membangkitkan engkau lagi yang sudah ada tulang belulangnya. Yang tadi tidak ada saja aku bangkitkan, apalagi sekarang ada. Tinggal disatukan, bangkit kembali. Jadi di dalam Islam itu sama seperti di dalam Yehezkiel 37. Jadi tulang-tulang yang sudah berserak, kemudian disatukan kembali, lalu ditumbuhkan daging padanya, lalu ditiupkan roh dan hidup kembali orang-orang yang sudah mati ini. Sama di dalam Al-Quran surah Yasin. Jadi tubuh kita yang melakukan amalan kebajikan, kan logikanya kalau kita lihat di Alkitab nih, Tuhan akan membalas setiap manusia sesuai dengan perbuatan. Kan itu di Bible tuh. Termasuk di kitab Wahyu juga ada. Islam juga begitu. Semua manusia akan dibalas dengan perbuatan. Sekarang yang melakukan kejahatan kan bukan cuma roh. Tetapi yang melakukan kejahatan adalah jasad juga. Begitu juga sebaliknya. Yang melakukan amalan-amalan baik bukan hanya roh, tetapi jasad. Maka jasad inilah yang berbuat baik, inilah yang akan mendapatkan upah dari kebaikan. Bukan jasad yang lain. Masakan jasad ini yang sujud kepada Tuhan, jasad yang lain yang mendapatkan balasan. Itu tidak adil. Maka tubuh kita yang telah hancur ini, inilah tubuh yang akan dibangkitkan, lalu kemudian diberi imbalan. Kalau dia jahat, maka tubuhnya akan merasakan balasan dari kejahatannya. Makanya di Islam itu Bang, ketika dilarang makan babi, kami nggak makan babi. Karena bukan tubuh ini nggak ditinggal di kuburan. Ketika kita bangkit juga tubuh ini yang menjadi saksi. Ya loh, meskipun mulut kita itu berbicara, saya tidak makan babi, perut akan berbicara, tangan akan berbicara. Aku yang mengambil babi itu dan memasukkan ke dalam tubuh ini. Nah, itu dia. Makanya sama dari ajaran Yahudi. Kenapa dia disunat, kenapa nggak boleh makan ini, kenapa nggak minum ini. Karena tubuh ini harus dijaga, harus ditundukkan kepada perintah Tuhan. Karena tubuh ini akan kembali kepada Tuhan bertanggung jawab.
Bukan bukan tubuh ini siang malam seperti kami. Puasa, jasad ini yang menahan lapar. Begitu nanti pada masa pembalasan, tubuh lain yang mendapatkan balasan. Gimana ceritanya? Tubuh ini yang menderita, tubuh lain yang mendapat balasan. Tubuh kita ini yang kembali. Tubuh yang sekarang ini kembali. Kenapa disebut mulia? Karena dia tidak memiliki dosa atau dihapuskan dosanya oleh Allah. Dikatakan mulia karena kembali kepada jannah. Dia dikatakan mulia karena tidak lagi menderita, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi penyakit kulit, tidak menderita lagi, nggak lapar lagi, dan seterusnya. Itu dia mulia. Di surga itu begitu. Tidak mengalami ketuaan, tapi mereka tetap muda terus selama-lamanya. Itu disebut mulia. Nah, kalau dihinakan, tubuh yang dihinakan tempatnya di neraka. Begitu Bang di Islam. Jadi surah Yasin yang akan bangkit nanti adalah tubuh kita ini. Yang berjalan di subuh hari ke masjid. Yang bangun setengah malam sujud kepada Tuhannya. Tubuh inilah yang kembali mendapatkan upah tersebut. Karena tidak mungkin begini. Jasad saya enak kali dia tertidur menjadi tanah. Menjadi kembali ke tanah. Roh saya yang disiksa. Roh akan protes. Wahai Tuhan, mengapa cuman saya? Roh tidak mungkin pergi maling sapi tanpa ada jasad. Tidak mungkin ada roh pergi mencuri sapi tanpa jasad. Berarti jasad terlibat. Begitu juga sebaliknya. Tidak mungkin ada jasad berjalan tanpa roh pergi maling sapi. Maka dua-duanya harus mendapatkan ganjaran. Bukan cuma satu. Bukan cuma satu. Maka di Islam menjaga jasmani dan menjaga rohani. Karena dua-duanya akan kembali kepada Tuhannya. Demikian Bang. Jadi secara literal ya Pak ya, bukan kiasan ya? Bukan. Nanti literally. Iya. Nanti boleh baca di Yehezkiel 37. Kalau di Al-Quran surah Yasin. Yehezkiel Tulang-tulang itu ya. Iya, tulang-tulang yang berserak, kemudian bergerak sendiri, bersambung satu sama lain. Setelah itu dilihatlah tubuh itu bertumbuh. Setelah bertumbuh dilihat urat-urat berjalan. Setelah itu dilihat darah. Habis itu ditiupkan roh hidup kembali orang-orang yang sudah mati. Sama seperti. Jika Nah, di situ demikian Isa Al-Masih yang diyakini itu sebenarnya sama dengan Elia ya Pak ya. Sama persis. Diangkat. Tidak ada yang sulit bagi Allah ketika dikatakan aku angkat kamu di sisiku dan aku berikan rezeki. Makanya kadang kami ditanya, mana dalilnya Nabi Muhammad itu masih hidup? Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Jangan kau menyangka bahwa Nabi Muhammad itu mati. Sesungguhnya beliau tidak mati, melainkan beliau hidup dan memperoleh rezeki di sisi Tuhannya. Apa buktinya? Kita lihat Nabi Musa dikubur. Tapi ada masa di mana Yesus naik ke gunung bertemu dengan Nabi Musa. Berarti memang nggak mati mereka. Orang-orang yang mati yang meninggalkan bumi dalam keadaan beriman kepada Allah, mati syahid mereka, mati dalam berjuang menegakkan ajaran pencipta langit dan bumi, mereka nggak mati. Mereka hidup. Dia pamit dari bumi masuk ke dalam liang kubur. Tapi sebenarnya setelah mereka berada di alam barzah, alam yang berbeda dengan kita, mereka nggak mati. Rupanya mereka hidup. Itu bukti bagaimana Elia datang, bagaimana Musa datang kepada Yesus. Baik. Jika demikian konsep surga, kalau yang saya pahami konsep surga atau samayimnya di kitab Kristen itu kan nanti ada langit baru bumi baru ya Pak ya. Iya. Samayim gitu ya. Langit dan bumi yang baru gitu. Iya. Nah di sana terdapat kebenaran, tidak ada lagi langit dan bumi akan berlalu, yang baru nanti akan datang gitu kan. Nah bagaimana konsep apakah itu ada perbedaan dengan konsep apakah di Islam ada konsep langit baru bumi baru juga Pak?
atau Di dalam tempatnya digambarkan lain begitu? Di dalam Al-Quranul Karim surah Ibrahim ayat 48, di situ dikatakan hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit baru. Berarti nanti ada ya Pak ya, diganti ada bumi yang lain itu ya? Siap. Ya. Berkumpul kita di padang mahsyar menghadap kepada pencipta langit dan bumi. Kalau hari penghakiman ada juga Pak? Ada penghakiman. Kita dihakimi. Padang mahsyar itu adalah hari penghakiman. Kalau di Islam ini, maaf. Kalau di Islam, pada hari kita dihimpunkan nih, bangkit dari kematian. Dihimpun kita di alam barsyah. Langit baru, bumi baru. Sebelum kita masuk ke surga, neraka, kita dihimpun dulu. Seluruh manusia dihimpun. Apa yang pernah kita lakukan semua dipertontonkan oleh Allah. Di situ disebut Qadir Rabbul Jalil. Pengadilan yang seadil-adilnya. Nabi Isa dipanggil oleh Allah. Wa isqalallah ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas. Wahai Isa, kamu ke sini. Aku mau kamu berbicara kepada kaum yang telah menyembah engkau selain daripada aku. Katakan kepada aku, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankanmu? Apa kata Nabi Isa di hadapan orang-orang Kristen? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan mereka menyembah aku. Aku mengajarkan mereka menyembah engkau. Itu yang aku ajarkan. Makul tulahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah wahai Bani Israel, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan itu Yohanes 20 kan begitu. Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhan kalian. Tuh. Tetapi ada yang memaksakan menuhankan dia. Makanya di hadapan Tuhan, dia mengatakan, tidak, aku tidak pernah mengatakan itu. Nah, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Pada hari penghimpunan di mana manusia dikumpulkan, apa yang manusia sembah selain daripada aku akan menjadi musuh mereka. Dan semua pemujaan yang mereka lakukan itu akan diingkari mereka. Diingkari oleh mereka yang disembah selain daripada aku. Itu betul ternyata. Maaf nih, di dalam Matius 7 nomor 22, 23 atau satu perikop dari data 15-nya, Yesus mengatakan apa? Pada hari terakhir, berarti hari terakhir itu adalah hari terakhir manusia tidak diberikan. Hari terakhir manusia untuk masuk ke dalam pembalasan. Yang masuk surga-surga, yang masuk neraka-neraka. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah ketika kami di dunia dulu, dunia lama, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu. Pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Maka orang itu kalau dalam hadits datang kepada Nabi Abraham, wahai Nabi Abraham, tolong kami, tolong kami. Yesus tak mau menolong kami. Apa kata Nabi Abraham? Aku nggak sanggup, aku tidak mengenal kalian. Datanglah kepada Nabi Musa. Datang lagi orang ini kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tolong please bantu kami. Kami diingkari oleh Yesus. Tidak bisa, aku hanya untuk Bani Israel. Datang lagi kembali kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan tidak, aku tidak pernah mengatakan kalian sembahlah aku kok. Coba kau datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun mengatakan, engkau ingkar kepada aku. Engkau ingkar. Kamu kufur terhadap ajaranku. Padahal engkau tahu aku datang diutus untuk kalian. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu untuk kalian seluruhnya. Tapi kau menolakku. Maaf. Maaf. Datang kembali ke Yesus. Yesus, bukankah kami dulu bernubuat? Sorry, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah kalian dari hadapanku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, ini fakta real. Tertulis dalam Al-Quranul Karim. Ini kenapa dihapus ini, Bang Mister? Kok bisa? Ada apa ya? Memang pelanggaran beliau. Lab Anda tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan dan telah dibatasi dalam hasil pencarian karena tidak mematuhi panduan komunitas kami. Pembatasan akan dihapus setelah orang tersebut. Kok bisa ya? Ada apa lagi kawan?
Kita nggak melakukan apa-apa pun. Aduh, TikTok janganlah gitu. Jadi gitu. Al-Quran mengatakan itu. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti manusia dihimpunkan, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap dia selain daripada Allah akan diingkari oleh dia yang disembah selain daripada Allah. Kenapa lagi? Kok dibatasi? Abangku bisa ganti ini enggak? Ganti perangkap enggak? Ini kenapa bisa Anda dideteksi sama TikTok melakukan pelanggaran? Wah, saya juga nggak tahu, Pak. Apa Iya, ya? itu dia Saya masalahnya. nggak ngapa-ngapain saya juga. Sudah dua kali kena pelanggaran. Kok bisa ya? Coba ganti akun dulu. Padahal nggak ada ngapa-ngapain. Ada nggak yang mengerti ini kejadiannya kayak mana? Kok bisa kayak gitu? Nah, pembatasan. Oke. Halo, selamat malam. Padahal diskusinya bagus. Abang tadi bagus diskusinya. Iya, silakan buka kameranya, Bang. Mau buka kamera ya? Ya, sebentar ya. Oke. Teman-teman, mungkin ada yang ngetombak kali ya di bawah ya. Ya, malam Bang. Oh, saudara saya dokter bedah. Iya, silakan. Pak, ruang gelap ini ya, sebentar ya. Iya, nggak apa-apa. Apa ya? Iya. Nah, silakan terus mungkin ada Bang Zuma kan nanya Matius 23 nomor 39. Bang Zuma kan nanya Matius 23. Iya. Silakan. Isinya kan begini ya. Siap. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi ada dua kalimat di situ yang penting. Dan aku berkata kepadamu. Jadi ada dua kalimat. Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Itu satu. Kemudian yang kedua, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mengapa Tuhan mengatakan seperti itu? Kita lihat latar belakangnya itu di ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya mulai dari Matius 23 ayat 1. Di situ Yesus mengecam dan mengkritik dan mengkritik ahli-ahli agama, ya, ahli-ahli agama ahli agama Yahudi. Di ayat 2-nya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, jadi mereka mendapat posisi sebagai alim ulama, jadi alim ulamanya orang Yahudi. Nah, tetapi perilaku mereka terus dibacanya itu menunjukkan bahwa mereka menolak Yesus, ya. Celakalah kamu, hai kamu pemimpin buta, ya, terus kata-kata celakalah kamu, hai ahli Taurat, hai orang Farisi yang buta, terus celakalah kamu ahli Taurat, terus berlanjut kata-kata yang seperti itu. Nah, di ayat 32 dikatakan begini, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Kemudian hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Nah, di ayat 34 dikatakan begini, sebab itu aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli-ahli Taurat, tetapi kamu bunuh. Nah, puncaknya itulah mereka menolak Yesus. Apa indikasi mereka menolak Yesus? Di ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu-batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Nah, Yesus mengidentifikasi dirinya di ayat 38 dengan bait suci. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Jadi ketika mereka menolak Yesus, artinya mereka sama saja menolak sekinahnya,
kemuliaannya bait suci. Lihatlah rumahmu. Makanya Yesus juga menggunakan seperti dalam Yohanes 2, rumah Bapakku. Tetapi dia menggunakan kata rumahmu. Jadi udah nggak dia nggak menggunakan lagi kata-kata rumah Bapakku. Jadi apa, engkau buat jadi sarang penyamun, nggak lagi. Tetapi Yesus menggunakan kata-kata lihatlah rumahmu. Jadi penolakan itu mengidentifikasikan kalau mereka menolak Yesus, disitulah titik puncaknya mereka menolak bait suci. Nah, jadi Matius 23 ayat 39 itu adalah puncak orang Yahudi, dalam hal ini diwakili oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, bahwa mereka menolak Yesus. Nah, kemudian dilanjutkan oleh ayat yang berikutnya. Ayat berikutnya. Dan aku berkata kepadamu, sekarang kamu tidak melihat aku lagi. Tadi kan sudah kita bahas ya. Ketika mereka menolak Yesus, artinya mereka tidak akan melihat Yesus lagi. Artinya bait suci itu pun sudah akan ditinggalkan. Tidak ada lagi gunanya lagi bait suci itu. Nah, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, kapan mereka akan berkata seperti itu? Di ayat diterangkan oleh ayat berikutnya, pasal 24. Tapi saya perpendek, pasal 24. Di pasal 24 dikatakan begini, di bentuk penolakannya terhadap bait suci. Pasal 24 ayat 2 ya, pasal 24 ayat 2. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan letak di batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Jadi ini adalah bukti bahwa rumahmu akan sunyi. Kemudian bukti kesunyiannya itu adalah bait suci itu akan dirubuhkan rata dengan tanah. Tidak ada lagi batu tersusun. Nah, sampai apa? Sampai mereka berkata, mulai sekarang sampai mereka berkata bahwa diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, kapan orang Yahudi itu akan mengatakan diberkatilah mereka dalam nama Tuhan? Ini di ayat 30. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu tanda anak manusia akan tampak di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Jadi setelah mereka menolak Yesus, itu dikaitkan Yesus dengan apa? Keruntuhan bait suci. Kemudian mereka akan terpaksa mengakui Yesus sebagai Mesias pada kedatangan yang kedua kali. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, sepakat kita. Jadi, setelah kita mendengarkan abang ini, ternyata nanti orang Yahudi melihat Yesus setelah dia datang untuk yang kedua kalinya. Inilah yang Al-Quran terangkan kemudian di dalam surah An-Nisa, wa min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tak ada seorang ahli kitab pun yang tidak akan beriman setelah dia datang yang kedua kalinya, Nabi Isa alaihissalam. Yang menjadi masalah besar sekarang ini adalah ternyata dari sejak ada isu Isa atau Yesus disalib sampai hari ini tanggal 12 Maret 2026 belum pernah ada orang melihat sosok Yesus dan berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Halilintar. Berarti yang datang pada abad pertama kepada Ananias, kepada Paulus, kepada penulis kitab Wahyu, kepada Markus dan seluruhnya itu bukan Yesus. Beda lagi tuh. Kalau beda, kenapa abangku simpulkan bahwa nanti orang-orang Yahudi akan berkata perkataan itu ketika dia datang kedua kalinya. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus, karena mereka tidak berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Wa minhum ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qablal mauti.
2000 tahun. Nah, kenapa? Oke. 2000 tahun, Bang. Sampai hari Sebentar, ini Yesus sebentar. belum datang loh, belum datang Yesus. Sebentar. Belum. Kamu Sebentar, Bang tidak Juma. akan melihat aku lagi, sabar. Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai Matius 24:30, yaitu hari kiamat, baru kalian bisa melihat aku lagi. Berarti yang datang kepada Paulus bukan aku. Silakan. Baik. Di ayat perhatikan baik-baik. Di Matius 23 ayat 37, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ayat ini menerangkan penolakan secara kolektif bangsa Israel. Nah, tetap ingat, secara kolektif pula mereka akan mengakui, tidak di Matius 20 di ayat 39 yang terakhirnya, sehingga kamu. Jadi ketika kolektif mereka menolak, pada akhir zaman kolektif pula mereka akan mengakui, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi ingat, ketika Yesus datang secara pribadi kepada Paulus, itu secara pribadi. Seperti itu penggenapan daripada Yohanes 14. Itu beda lagi. Dalam Yohanes 14 dikatakan begini. Nah, itu beda. Dalam Yohanes 14 dikatakan, saya ambil itunya ayatnya. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, ya, Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, yang tadi secara kolektif mereka akan melihat Yesus datang, tetapi di dalam Yohanes 14 Yesus akan datang secara pribadi, secara individu. Makanya dalam ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nah, itu bedanya. Yesus datang dalam Yohanes 14, Yesus datang dalam bentuk Roh kebenaran. Itu jawaban saya. Ya, hanya itu yang bisa saya terangkan, Bang Zumar. Silakan. Iya, dan hanya itu yang bisa menolong saudara. Tapi sangat disayangkan, yang datang setelah Yesus itu bukan Yesus. Yesus datang nanti setelah mereka berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Baca Yohanes 16 nomor 7. Bahwa aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti setelah aku pergi, yang datang adalah penolong lain yang akan menyertai engkau selama-lamanya. Apa itu? Ajarannya, ajaran roh kebenaran itu menyertai engkau selama-lamanya. Kalau hari ini murid-murid Yesus yang hidup sesama dengan Yesus, hidup kembali, bertemu dengan kami umat Islam, maka kami akan satu tempat rumah ibadah bersama. Kami akan menyembah kepada Tuhan yang sama. Kami akan melakukan prosesi agama yang sama. Dan kami mendudukkan Yesus dengan kedudukan yang sama. Rasul untuk Bani Israel, mengajarkan hukum Taurat, mengajarkan menyembah hanya kepada ilah yang disembah oleh Abraham, Ismail, Ishak, dan Yakub. Itulah kami. Kami menyertai ajaran, kami menyertai murid-murid Yesus. Karena apa yang Yesus ajarkan kepada mereka, kami ajarkan juga. Yesus berpesan kepada mereka jangan ke bangsa lain, kami ajarkan juga. Yesus mengajarkan mereka untuk jangan melanggar Torah, kami ajarkan juga. Yesus mengajarkan dia hanya untuk muridnya Bani Israel, kami ajarkan juga. Mereka bersunat, mereka berpuasa, mereka bertauhid, kami ajarkan juga. Kamilah yang menyertai mereka selama-lamanya. Sedangkan kalau murid Yesus hadir nih, bertemu dengan orang Kristen, mereka akan kaget. Ajaran apa ini? Loh, makanannya kok begini? Loh, kok tempat ibadahnya kok begini? Loh, kok ibadahnya hari begini? Kok mereka tidak bersunat? Siapa mereka ini? Orang-orang asing di tengah-tengah muridnya Yesus. Jadi saudara, pola kita malam ini adalah
engkau tidak akan melihat aku lagi. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaannya, adakah mereka mengucapkan ucapan itu setelah mereka melihat orang yang keluar dari kubur ini? Begini, sebentar, ya, begini Bang Zuma. Silakan. Tadi kan penolakan dalam Matius 23 mulai dari ayat 1 sampai 20 sampai 38 itu kan penolakan kolektif tentang Yerusalem yang menolak. Nah, kemudian Yesus akan diakui oleh mereka secara kolektif pula hingga Yesus akan datang kedua kalinya, berkatilah dalam nama Tuhan. Nah, karena mereka terpaksa mengakui keilahiannya Yesus. Nah, sekarang siapa yang bertemu dengan Yesus? Siapa yang bertemu dengan Paulus, Saulus, bahkan Petrus, bahkan setiap orang yang percaya kepada Yesus? Ini saya terangkan secara Yohanes 14. Dalam Yohanes 14 dikatakan begini, ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selamanya, yaitu kebenaran. Nah, kemudian di ayat berikutnya, maka kenapa disebut roh Yesus di ayat 26? Di ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku. Makanya ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, dengan Paulus, dengan Ananias, kadang-kadang disebut roh Yesus. Disebut roh Yesus. Karena apa? Sekarang diutus dalam namaku. Dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu dan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu adalah roh Yesus itu sendiri. Nah, kemudian dari mana buktinya? Nah, buktinya begini. Dalam Yohanes 14 ayat 16 digunakan penghibur itu, digunakan kata parakletos, ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu orang parakletos yang lain. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 1 menulisnya begini. Ditafsirkan parakletos itu. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang parakletos. 1 Yohanes 2 ayat 1 ditulis oleh Yohanes juga yang menulis kitab Yohanes tadi. Nah, menggunakan kata-kata parakletos. Kita mempunyai seorang pengantara. Kalau bahasa Yunaninya itu disebut parakletos. Pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Makanya Yohanes 14 ayat 26 itu menggunakan roh penolong itu atas nama Yesus. Makanya di dalam Galatia 4 ayat 4, saya sebut ayat terakhir ya. Dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan begini. Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Di ayat 4 dikatakan Allah mengutus anaknya. Tapi dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Ingat, tadi dikatakan parakletos itu adalah Yesus. Kemudian di Yohanes 14 ayat 26 dikatakan dalam namaku. Kemudian Galatia 4 ayat 4 dan 6 mengatakan anak dan roh anaknya. Jadi roh itu, makanya Yesus setiap berjumpa dengan Paulus disebut roh Yesus atau roh Kristus. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Oke, saudara. Jadi ada keanehan di situ. Ada keanehan argumentasi yang tidak sesuai dengan logika kita. Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Dan penolong lain itu adalah saya. Kan apa ini ceritanya? Bukan begitu Bapak, jangan dipaksakan saudara. Kalaupun saudara memaksakan yang datang kepada Paulus, Ananias, dan semua yang ada bercerita tentang kesaksian kedatangan Yesus termasuk Paulus. Ada nggak mereka berkata diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak? Silakan. Kalau ada,
terindikasi Yesus. Tapi kalau tidak ada, jelas itu bukan Yesus. Mau dipaksa seperti apapun, tetap aja akan keteteran. Terbukti Anda keteteran. Yohanes 14:16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang penolong lain berarti bukan Yesus. Tapi Anda memaksakan karena itulah jalan satu-satunya untuk menolong argumentasi saudara. Nah sekarang permasalahannya kembali. Ada enggak kemudian Paulus berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Tidak mungkin. Sebab Yesus bagi Paulus adalah Tuhan. Tidak mungkin Tuhan diberkati Tuhan. Konsepnya salah. Maka jelaslah nubuat yang terjadi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi yang datang ini, yang datang kepada Paulus in the gang, itu bukan Yesus, tapi penyesat yang memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang, yaitu Kristen. Sebab kuncinya jelas. Apabila Yesus yang asli datang, maka orang akan berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Sudah terjadi? Abang sendiri mengatakan belum. Baca Matius 24 nomor 30. Nanti terjadi di akhir zaman. Az-Zukhruf ayat 61. Itu jelas itu abangku. Jadi Anda maupun saya tidak akan menemukan ucapan-ucapan itu. Kecuali Lembaga Bible Indonesia mencoba untuk menyisipkan atau mensisipkan. Atau memasukkan kemudian data baru ke dalam Bible di terjemahan berikutnya. Adanya ungkapan Paulus dirubah. Siapakah engkau Tuhan? Harus dirubah. Atau ditambahkan. Akulah Yesus yang kau aniaya. Tambahkan ayat di tengahnya. Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Berarti Yesus diberkati dalam nama Tuhan. Berarti ada Tuhan lain yang memberkati Yesus. Itu semakin berat. Silakan. Nah, Matius 23 ayat 39 tadi kan saya udah katakan. Latar belakangnya itu adalah penolakan kolektif Yerusalem. Bahwa Yerusalem menolak Yesus. Dan itu dibuat Yesus ketika Yesus mengatakan rumahmu. Yang tadinya rumah Bapakku atau rumahku disebut rumah doa segala bangsa. Akibatnya di dalam Matius 23 ayat 38 disebut lihatlah rumahmu. Jadi rumahmu. Yang tadinya berlatar belakang rumahku atau rumah Bapakku menjadi rumahmu. Nah, jadi karena itu adalah penolakan kolektif terhadap Yesus, makanya disebut mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Nah, di kalimat berikutnya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, itu adalah ketika Yesus akan datang pada kali kedua, secara kolektif orang Yahudi akan terpaksa mengakui Yesus adalah Mesias yang mereka tolak sekarang itu. Nah, itu latar belakangnya. Nah, makanya saya bilang berbeda dengan penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Kenapa berbeda? Seperti yang saya bilang tadi di Galatia 4. Galatia 4 mengatakan Bapa mengutus anaknya, kemudian di ayat 6 dikatakan roh anaknya. Kemudian Yohanes 14 ayat 20 mengatakan dalam namaku. Kemudian 1 Yohanes itu mengatakan Parakletos itu pengantara itu adalah Yesus Kristus. Makanya roh yang menampakkan diri kepada Paulus dan kepada murid-murid Yesus itu adalah roh Yesus secara pribadi. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Iya, jadi kesimpulannya ada tidak kemudian orang yang berkata mau secara pribadi maupun secara kolektif itu kan pengakuan abang sebagai asumsi penolakan harus kolektif. Ya, nanti di akhir zaman. Itu berarti dengan kata lain yang datang kepada orang per orang ini itu menurut saya bukan Yesus. Karena Yesus sudah menerangkan itu. Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata. Kalian berkata diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Saya cuma ingin kesimpulan. Adakah kemudian Paulus dan teman-temannya menerima 13 kitab dan pernah berkata yang datang kepadanya Yesus sehingga dia mengucapkan kalimat itu diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan. Ada atau tidak ada, Bang? Oh, tidak ada. Tidak kalau ada. itu. Oke, sudah. Ya. Selesai kita. Ya.
Baik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bang Baik, Zuma. Terima saudara kasih. baik. Makasih banyak, saudara John.